Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara resmi disahkan di sidang paripurna DPR hari ini. Pembahasan super cepat di DPR memicu sejumlah persoalan, diantaranya terkait skema pembiayaan Ibu Kota Negara yang akan berpotensi membebani APBN. Kemudian bentuk pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sampai dampak kerusakan lingkungan di wilayah baru Ibu Kota Negara. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara dari fraksi PKS, Eki Awal Muharam. Selamat sore, Bang Eki. Selamat sore, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tenaga ahli utama Deputi 4 KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore, Bang Ngabalin. Selamat sore Rifana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, apa kabar? Oke. Siap. Oke, langsung saja saya mau tanya ke satu-satunya fraksi di DPR yang berani menentang keinginannya Presiden Jokowi, menentang usulan RUU IKN yang di inisiatif pemerintah begitu ya, Bang Eki. Bang Eki, salah satu alasan fraksi Anda, fraksi PKS menolak RUU Ibu Kota Negara adalah soal skema pembiayaan. Apakah kemudian PKS menilai bahwa pembiayaan Ibu Kota baru ini memang berpotensi membebani APBN di tengah pandemi, meskipun tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa pembiayaan Ibu Kota Negara akan diambil dari dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional. Tapi menurut fraksi PKS pada ujungnya yang akan terbebani adalah APBN, uang pajak rakyat, begitu? Ya, tepat sekali memang Mbak Nana. Ya, kita lihat bahwa di awal ketika diwacanakan pembiayaan, ya ditargetkan itu kurang lebih angkanya kebutuhan 466 triliun. Dan pemerintah menjanjikan 19,2% itu adalah APBN dan sisanya itu adalah KPBU atau swasta dan non APBN. Tapi faktanya sekarang porsinya sudah berubah, di mana APBN menjadi 54,6%. Ya, atau 254 triliun. Ya, kemudian yang lainnya baru KPBU. Nah, yang menarik adalah pertama, situasi sekarang ini adalah ada ketidakpastian terkait dengan selesainya COVID-19. Juga ada ketidakpastian mengenai situasi ekonomi. Uncertainty, dua ketidakpastian ini selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah sehingga menjadi awareness dari pemerintah dan kita semua. Jadi faktanya adalah sesuai dengan Perpu 1 nomor 2020 dan juga undang-undang yang diundangkan menjadi nomor 2 2020 ya, APBN kita itu menjadi instrumen fiskal di dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di dalam KEM PPKF, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2022 sama sekali tidak ngomongin IKN. Jadi aneh sekali sesungguhnya kalau program ekonomi nasional itu digunakan untuk ya IKN. Seharusnya apa? Program ekonomi nasional itu betul-betul digunakan yang ujungnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, ya meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya yang dalam rangka menghadapi COVID-19 ini dan ketidakpastian ekonomi, dalam rangka menghadapi keterpurukan ekonomi, bukan untuk digunakan IKN. Artinya ada, karena IKN itu rakyat di sana kan masyarakatnya belum ada pembangunan fisik dampak. Ya, dampak terhadap ekonominya bukan jangka tahun 2022, tapi dampak ekonominya bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi sebetulnya kita harus jujurlah bahwa sesungguhnya memang APBN kita ini sedang sulit. Ya, makanya utangnya juga sekarang akumulasi sudah mencapai hampir 7.000 triliun. Kasihan dong rakyat kita udah pajaknya diperbesar dengan PPN naik menjadi hampir 12%, ya kan? Kemudian utangnya juga sudah mau 7.000 triliun, defisitnya sudah di atas 3%, kok dipakai buat Ibu Kota Negara? Baik. Saya mau tanya ke Istana, Bang Eki. Dan untuk pemulihan ekonomi nasional. Bang Eki, saya mau tanya dulu ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Eki ya bahwa APBN kita itu memang sedang sulit-sulitnya karena banyak sekali yang harus difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan COVID-19 begitu ya. Dan saya ingin tunjukkan ya, pada Mei 2019 Presiden Jokowi pada saat berbuka puasa bersama dengan pimpinan dan juga DPR MPR kemudian mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara tidak akan membebani APBN. Tapi kenyataannya, saya tunjukkan grafisnya di sini, kita dapatkan dari website IKN begitu ya.
mayoritas pembiayaan ibu kota negara memakai dana APBN dari 466 triliun, ternyata 53,5% dari APBN, sementara sisanya 43% sisanya itu dari swasta, BUMN dan juga KPBU gitu ya. Nah ini kenapa kemudian Presiden tidak menepati janjinya, Bang Abalin? Ada dua hal penting yang memang harus dicermati dengan baik ya. Jadi kalau tadi pada waktu pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, penjelasan Menteri Keuangan ya terpublikasi seantero negeri. Dana yang ada dari pemulihan ekonomi nasional. Dan yang kedua harus dimengerti bahwa pembiayaan Ibu Kota Negara ini sifatnya adalah multi-year. Jadi kalau logikanya seperti itu, maka di mana alasan yang paling mendasar terkait dengan memberatkan terhadap anggaran pendapatan belanja negara? Itu satu. Sehingga ketika mendudukan, termasuk di dalamnya membicarakan tentang skema pembiayaan Ibu Kota Negara, maka saya harus mengatakan bahwa tidak mungkin keputusan dan proyek strategis Ibu Kota Negara ini kemudian tidak melalui satu pertimbangan-pertimbangan, termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan. Nah, dalam posisi inilah saya untuk dan atas nama ya kantor staf Presiden, kemudian pemerintah perlu untuk harus menyampaikan kepada publik ya. Jadi kalau CNN menyebutkan proyek Ibu Kota Negara ini membebani anggaran pendapatan belanja negara, ya seperti itu penjelasannya. Jadi pembiayaan pemulihan ekonomi nasional, dan harus dipahami benar bahwa pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara ini kan sifatnya multi-year. Jadi, Bang Abalin, sifatnya multi-year, pembiayaan dikemukakan tentang memberatkan anggaran pendapatan belanja negara, kemudian masa pandemi untuk menyulitkan masyarakat adalah alasan yang sebetulnya tidak mungkin bisa diterima dalam hal kita membicarakan tentang proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Bang Abalin, proyek multi-years ataupun pembiayaan multi-years yang tadi Anda katakan itu tetap saja sumbernya itu dari APBN mayoritasnya. Artinya itu tetap membebani APBN kita meskipun dicicil per tahunnya. Bagaimana kemudian jawaban Istana padahal dari awal Mei 2019 Presiden mengatakan bahwa tidak akan membebani APBN? Inilah persoalan pokok yang kira memang berkali-kali juga ya Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan posisi pembangunan Ibu Kota Negara. Artinya apa? Anggaran pendapatan belanja negara dengan yang dialokasikan oleh pemerintah, begitu juga seperti yang saya kemukakan terkait dengan sifatnya multi-year, kemudian ada penjelasan yang dikemukakan langsung oleh Menteri Keuangan tentang PEN, ya pemulihan ekonomi nasional. Artinya pelaksanaan inilah dengan alokasi anggaran terhadap pembangunan Ibu Kota Negara ini sama sekali tidak akan mungkin bisa membebani anggaran pendapatan belanja negara. Gitu. Itu penjelasan dari Istana, tidak akan mungkin membebani anggaran negara untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tapi kita akan tunggu soal skema pembiayaan, kabarnya sedang disusun dalam peraturan turunan Bang Eki. Tapi selain soal skema pembiayaan, persoalan krusial adalah jadi gini Rifana, artinya setelah pengesahan rancangan undang-undang ini dia menjadi undang-undang Ibu Kota Negara, maka ada peraturan pemerintah yang disiapkan, kemudian di dalamnya itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana skema tentang anggaran pendapatan, bagaimana skema tentang pembiayaan proyek Ibu Kota Negara ini. Akan diatur lebih rinci ataupun lebih rigid dalam peraturan turunan yang sedang disusun. Dari skema, setiap undang-undang dibuat itu kan pasti ada aturan turunannya. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Dari skema itulah maka peraturan pemerintah akan dibuat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana skema pembiayaan proyek Ibu Kota Negara baru ini. Baik, selain soal skema pembiayaan yang kita masih menunggu posturnya nanti dari peraturan turunan, yang sangat krusial juga, persoalan krusial adalah soal waktu pemindahannya. Bang Eki, saya mau tanya, apakah menurut fraksi PKS ini realistis jika target pemerintah ingin memindahkan ibu kota baru pada semester 1 2024, padahal kita tahu pada tahun 2024 pemerintah akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang sangat banyak, pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian pilkada. Artinya ini target yang sangat tidak realistis
realistis untuk bisa dilakukan dan menyedot biaya yang sangat besar? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi ini Pak Ngabalin, tolong dong ngomong itu pakai ilmu dikit. Ilmu keuangan nih Pak Ngabalin. Saya ini udah 13 tahun dan background saya juga keuangan yang nggak pernah dengar tuh. Nggak pernah dengar bagaimana 466 triliun, di mana 53,3%-nya itu adalah APBN, disebut tidak membebani APBN. Ya itu membebani APBN namanya, satu. Yang kedua, ya, kalau kita jangankan merencanakan pemindahan ibu kota, jangankan merencanakan pembangunan ibu kota, membangun rumah aja harus sudah ada skema pendanaan dan pembiayaannya, ya kan? Nah ini dalam rapat selama rapat kita minta bagaimana skema pembiayaannya dan bagaimana kalaupun KPBU bagaimana pola kerjasamanya itu nggak pernah dijelasin gitu loh oleh pemerintah. Padahal kita mau memutuskan sesuatu bukan bikin rumah, bukan cuma bikin istana, bikin ibu kota negara baru. Loh, kok skema pembiayaannya belum jelas? Tadi ada peraturan pemerintah segala macam. Enggak nunggu itu, tidak ada korelasinya. Betul ada peraturan turunannya, tapi sebelum mengambil keputusan harusnya pemerintah sudah firm ya bagaimana skematiknya dan itu memang membebani APBN. Oke, silakan satu-satu Bang Ngabalin. Konsistensi kebijakan. Kereta cepat nih, Perpres kereta cepat menjamin yang pertama itu tidak akan menggunakan APBN. Faktanya apa? Diganti baru beberapa waktu, baru beberapa bulan saja, nggak nyampe lama, sudah langsung diganti menjadi beban APBN. Satu-satu karena pemirsa ataupun penonton tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Semua partai politik satu-satu Bang Ngabalin. Ya, dalam pembahasan yang berkembang ada diskusi mempertanyakan waktu ini. Kenapa? Itu terlalu berat kalau 2024, baik dalam konteks teknis maupun dalam konteks pendanaan. Nah itu sebetulnya menjadi titik krusial. Bukan cuma PKS kok. Oke, Bang Eki, saya berikan waktu kepada Bang Ngabalin. Silakan Bang Ngabalin. Memang sampai ada istilah ini bukan cuma tahan dulu Bang Eki. Saya berikan waktu ke Bang Ngabalin untuk kan itu sebuah joke yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan ini gegabah ya. Itu saja. Oke, silakan Bang Ngabalin dijawab. Saya mengerti, tidak berarti bahwa saya tidak punya asumsi dan analisa yang terkait dengan materi pembahasan kita pada sore hari ini. Memang tidak lama, tapi saya full 5 tahun di anggaran pendapatan belanja negara, pembahasannya termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3 tahun saya memimpin Badan Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kenapa saya menyebutkan undang-undang dengan turunannya peraturan pemerintah? Maka penjelasannya memang harus dimengerti. Kan 2 tadi saya sebutkan itu. Penjelasan ini selesai. Tetapi terkait dengan pertanyaan Rifana tadi tentang pemindahan tergepo-gepo atau tergesa-gesa pada tahun 2024, jangan keliru bahwa penjelasan yang harus dipahami dan dimengerti itu adalah Presiden dan Wakil Presiden sekitar 20% dan bersama-sama dengan PNS ya ditargetkan sudah siap bekerja. Ingat, sudah siap bekerja pada 2024 akan datang. Nah, pada keterangan inilah maka kita mesti melihat masalah ini secara menyeluruh, secara simultan untuk rakyat juga bisa mendengarkan dialog kita ini sebagai satu pengetahuan penting dan mengedukasi rakyat terhadap rencana besar yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sebetulnya. Jadi kalau umpama Ustadz Eki menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang terkait dengan data-data yang saya kemukakan, maka itu penjelasan resmi tadi disampaikan oleh pemerintah, bukan? Oleh Menteri Keuangan terhadap dana PEN yang nanti akan dipakai, dan yang kedua itu adalah pemulihan ekonomi nasional, dan yang kedua itu adalah sifatnya kan dia multi-year sampai dengan 2024. Tahan dulu di situ Bang Ngabalin. Ustadz Eki menanyakan tentang tahan dulu Bang Ngabalin di situ. Posisi undang-undang, maka tadi saya jelaskan bahwa setelah undang-undang ditetapkan itu kan ada peraturan pemerintah yang menjelaskan terkait di dalamnya adalah tentang skema. Baik, Bang Ngabalin tahan dulu di situ, masih banyak hal yang akan kita bahas. Karena kita harus jeda terlebih dahulu, masih banyak hal yang harus kita bahas soal bentuk pemerintahan dari ibu kota negara ini juga dikhawatirkan melanggar konstitusi kita. Apakah itu memang betul? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Bang Abalin, kita bahas soal bentuk pemerintahan ya. Ini bentuk pemerintahan itu memang sedikit berbeda kalau kita lihat di landasan konstitusinya ya. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang IKN ini dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk presiden dan bukan gubernur dan tidak ada DPRD-nya. Apakah kemudian itu menurut pemerintah tidak dikhawatirkan melanggar konstitusi karena di pasal 18 disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri atas pemerintahan provinsi, kabupaten, kota yang dipimpin oleh gubernur, wali kota dan juga bupati. Bagaimana kemudian jawaban pemerintah? Iya, karena daerah ibu kota itu adalah daerah yang disebutkan dalam undang-undang sebagai pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Kalau dia ibu kota khusus ibu kota negara, maka pimpinannya itu seperti yang dikemukakan dalam undang-undang itu adalah dia berbentuk otorita, kepala otorita. Ini semua lepas dari bahasan panjang yang tertuang di dalam undang-undang. Jadi artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa semua regulasi-regulasi yang tertuang, yang berlaku sampai dengan hari ini, ya kita tahu seperti rancangan undang-undang ini sampai pada pengesahannya Undang-Undang Ibu Kota Negara sampai dengan bentuk pemerintahannya, kemudian Bang Abalin fokus saja, apakah kemudian otorita ini tidak bertentangan dengan konstitusi kita? Itu oke. Artinya tidak mungkin juga nanti ada satu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian menabrak peraturan yang lain atau undang-undang yang lain. Begitu penjelasannya. Oke, jadi menurut pemerintah tidak mungkin bahwa undang-undang yang disahkan pada hari ini bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Saya mau tanya ke fraksi PKS. Pasti pembentukannya tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang yang lain. Tapi yang memiliki pandangan bahwa ya bentuk pemerintahan itu ini kan jelas ya bunyinya, penyelenggara pemerintahan daerah adalah otorita. Kemudian di ayat 8-nya pemerintahan daerah ini selanjutnya pemerintah daerah khusus ibu kota IKN ini selanjutnya disebut sebagai otorita. Ya, yang keberatan terkait dengan bentuk otorita ini bukan cuma PKS kok. Fraksi-fraksi lain juga banyak. Bahkan DPD sampai tadi malam pengambilan keputusan DPD tidak sependapat itu otorita. Ya kan? Karena memang apa? Pembahasan terkait dengan ini cukup panjang banget berhari-hari karena memang sangat kita concern ingin sesuai dengan konstitusi. Cuman kok pemerintah tuh ngotot harus ada kata otoritanya dan kepala pemerintahnya juga harus kepala otorita. Padahal, apa yang mau dilihat di situ? Itu tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang ada nomenklaturnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten yang dipilih gubernur dan tadi udah dijelaskan oleh Mbak Nana. Itu clear kok. Kemungkinan kemudian apakah siapa yang akan memberikan keputusan terkait dengan apakah ini sesuai tidak sesuai, memang ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dilakukan judicial review. Tapi kami sebagai legal maker sudah ngingetin pemerintah, kok ngotot sih otorita. Bahkan pemerintah mengatakan just name gitu. Ini cuma nama doang kok. Dibalik oleh anggota pansus. Loh kalau cuma nama doang apa susahnya sih bentuknya pemerintahan daerah provinsi dan kepalanya adalah gubernur gitu kan. Cuma diberikan kekhususan gitu aja. Saya mau tanya ke Bang Abalin, ini kepala otorita dipilih oleh presiden, tidak ada pemilihan langsung di sana, hanya dapilnya dapil nasional, hanya ada anggota DPR RI. Berarti artinya tidak ada pengawasan di daerah khusus ibu kota ini. Apakah kemudian ini tidak berpotensi menjadi wilayah dan juga kepemimpinan yang otoriter di ibu kota negara yang ingin ditunjukkan wajah Indonesia di sana, Bang Abalin? Tidak ada satu langkah dan kebijakan atau otoritas kekuasaan pemerintahan di Republik ini yang tanpa pengawasan. Itu ingat ya kalimatnya. Jadi kalau ada alasan seperti yang dikemukakan oleh Rifana bahwa tidak nanti apakah tidak ada kekhawatiran terhadap bagaimana mengkapitalisasikan kekuasaan kemudian tidak ada pengawasan. Saya mau katakan bahwa hampir semua regulasi dan undang-undang yang ditetapkan dan dibuat di Republik ini pasti ada pengawasannya. Begitu juga termasuk dengan pusat pemerintahan ibu kota khusus negara Republik Indonesia yang nanti dibentuk ini. Jadi tingkat kekhawatiran seperti itu, saya kira beliau tahu juga bahwa pembahasan di DPR tentang undang-undang ini kan juga
bukan sehari 2 hari atau mungkin dia kan lumayan panjang ini kan 2 tahun sebelum pandemi sudah dibahas bahwa kalau nanti tingkat kemudian teman-teman dari PKS atau dari mana saja kemudian melihat bahwa ada beberapa pasal dan ayat yang kemudian menyebutkan kaitannya dengan otorita itu bertentangan dengan undang-undang yang lain, saya mau katakan bahwa pemerintahan daerah khusus ibu kota ini termasuk dengan pembentukan kepala atau pemimpin di ibu kota khusus ini, tidak ada satu regulasi pun yang bisa orang berjalan kemudian pembuatan undang-undang itu harus bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Baik. Gitu. Kalau kita bahas tidak akan selesai karena sudah diketok palu soal kepala otorita dan juga itu bunyi undang-undangnya ya Rifana. Bentuk pemerintahan. Oke, tapi saya mau beralih ke karena sudah ada undang. Baik. Saya mau beralih ke dampak lingkungan dulu. Kemudian di dalam undang-undang itu dipandang. Bang Abalin, ini waktu kita tidak banyak, masih ada satu poin yang sangat penting. Bahwa kalau ada masalah, saya ingin ngasih tahu deh, sederhana nih. Ada adagium di dalam negara demokrasi, kita sepakat memilih demokrasi kan Indonesia ini. No tax without representation. Oke? No tax without representation. Kalau warga ibu kota itu bayar pajak pusat, PPH, PPN, itu wajar direpresentasikan oleh DPR, anggota DPR. Tapi mereka juga membayar pajak daerah nantinya. Di undang-undang itu mereka ada di situ bahwa mereka akan membayar pajak-pajak yang bersifat pajak daerah. Betul. Siapa representasinya? Ya representasinya DPRD. Jadi itu mencederai prinsip demokrasi karena teks itu ada representasi. Ya silakan, Mbak Nana. Baik, Bang Eki, ini yang terakhir ya karena waktu kita tidak banyak, kalau kita bahas semuanya tidak akan selesai. Soal dampak lingkungan ini juga menjadi sorotan walhi dan sejumlah aktivis pegiat lingkungan. Meskipun konsepnya kita tahu bahwa Smart Forest City, tapi ada kekhawatiran bahwa dampak kerusakan lingkungan dan banjir akan melanda di sana bukan di wilayah ibu kotanya, tapi di wilayah pengembangannya itu yang dihuni oleh warga di sana. Mbak Rifana, saya mau Bang bilang Eki dulu, Bang Eki dulu. Nanti saya beri waktu ke Bang Abalin. Oke, silakan. Ya, dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, ya, yang itu juga merupakan dokumen resmi dari pemerintah, itu sangat clear dan jelas terkait dengan resiko-resiko kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan ekologi, ya, kemudian konservasi. Jadi memang ya harus diakui bahwa ya dalam konteks lingkungan hidup itu punya masalah besar. Ya. Artinya apa? Kami ingin PKS dan semua partai sebenarnya ingin rencana induk itu betul-betul dibahas. Sayangnya kan sampai dengan selesai pembahasan nggak dibahas secara mendalam supaya menjamin bahwa lingkungan hidup, ekologi, fauna, satwa dan sebagainya itu terlindungi, sustain, ya, sebagaimana ada dalam dokumen KLHS. Bahkan PKS mengusulkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ini, KLHS ini masuk ke dalam rencana induk. Nah, kalau ini kan tidak ada jaminan di dalam undang-undang ini, Bang. Gitu loh. Padahal itu demikian pentingnya terkait dengan sustainabilitas dan penjagaan terkait ekologi dan ekologi ini. Silakan Bang Abalin jawabannya singkat saja, waktu kita tidak banyak. Singkat saja Bang. Bagaimana jawaban pemerintah soal potensi dampak kerusakan lingkungan di ibu kota baru ini? Kalau Presiden menyebutkan bahwa ibu kota negara ini adalah satu ibu kota negara Indonesia yang kemudian yang inovatif, kemudian dia memiliki satu polis. Saya sudah kali datang di lokasi pembangunan ibu kota negara dan saya mau bilang juga bahwa mustahil bagi sebuah proyek besar pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian pembangunan ibu kota negara ini dibangun dengan tidak memiliki satu program strategis, itu sesuatu yang tidak rasional. Artinya apa? Kajian strategis, analisa dampak lingkungan dan berbagai macam analisa itu dilakukan bukan baru seminggu 2 minggu lalu. Baik. Ini diatur 2-3 tahun yang lalu. Ya tidak mungkin ada proyek sebesar ini dilakukan oleh pemerintah kemudian
tidak punya program dan strategi yang bagus untuk Kan membangun tidak ada, ibu Pak kota negara. Ngabalin. Ini kan Tapi ibu kota tidak negara. dimasukkan Oke, Bapak-Bapak, sebagai waktu bagian kita daripada sudah undang-undang habis. ini. Ya, Tidak saya harus mungkin, tutup. Tidak mungkin. Oke, Itu Bapak-Bapak, tidak waktu kita rasional. sudah habis. Nanti kita akan Silakan. dialog di kesempatan berikutnya. Sekali lagi, waktu yang akan menjawab apakah jaminan-jaminan dan juga komitmen janji-janji pemerintah soal pembangunan ibu kota negara yang tidak akan membebani APBN, kemudian tidak akan merusak lingkungan di sana itu akan terjadi. Kita tunggu sekali lagi waktu yang akan membuktikan. Nanti kita tagih lagi ke Bang Ngabalin. Oke. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Anggota Pansus RUU IKN dari fraksi PKS, Terima kasih. Eki Awal Terima kasih. Muharam, dan juga tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Sehat selalu Bang Ngabalin dan juga Bang Eki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada CNN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.